Hai guys, Assalamualaikum dan salam sepak bola buat semua yang menonton video ini. Walau di mana juga kalian berada, saya mengharapkan dan mendoakan agar kalian sentiasa di dalam keadaan yang sehat dan sentiasa dirahmati serta diridhoi oleh Allah SWT. Amin ya rabbul alamin. Oke guys, sekarang ini adalah musim perlawanan sepak bola ya. Timnas Indonesia telah sukses mengalahkan Timnas Brunei, yang mana Timnas Indonesia telah berjaya mencetak 12 gol. Dan setelah mengalahkan Timnas Brunei, maka Indonesia layak ke babak kedua. Dan di babak kedua ini Timnas Indonesia di dalam grup F. Nah, di situ terdapat 4 tim ya, yang mana Timnas Indonesia akan berhadapan dengan tim Irak, lepas tu tim Vietnam dan juga Filipina. Jadi bagaimana persediaan Timnas Indonesia menentang Timnas dari grup F ini, yang mana dari segi ranking di peringkat FIFA, ketiga-tiga tim ini dalam grup F ya berada di atas Indonesia ya. Jadi kalau dilihat dari segi ranking di peringkat FIFA, Irak adalah tim yang kira mendominasi kekuatan dalam grup F. Manakala untuk timnas Filipina, di situ ternyata timnas Filipina ni ada sebahagian daripada pemain-pemain timnas Filipina ini adalah pemain bermain di laga Indonesia ya. Itu kena ingat itu guys. Jadi mungkin mereka sudah mungkin terbiasa dengan skema dan strategi pemain-pemain ketika bermain di Liga Indonesia. Tetapi saya yakin Sintayong dia lebih mengetahui hal ini, dan bagaimana sistem pertahanan Timnas Indonesia itu dapat dibentuk, dan sehingga revolusi besar ya, pertahanan demi hasrat besar menggabrak dunia. Kerasnya pertahanan Timnas Indonesia. Saat ini Timnas Indonesia ada pemain keturunan dan juga naturalisasi guys. Nah, jadi bagaimana skema Sintayong ini dan juga strateginya untuk memperkuatkan lagi Timnas Indonesia ini untuk babak seterusnya ya. Dan di sini Timnas Indonesia yang pastinya mereka harus menempuh ya 3 tim ini, yaitu Irak, Vietnam dan juga Filipina, untuk kelayakan lolos ke peringkat ketiga. Nah, mari kita semak dulu bagaimana revolusi besar pertahanan demi hasrat besar menggabrak dunia nih, kerasnya pertahanan Timnas Indonesia. Apakah strategi Sintayong dan juga skema yang dia lakukan terhadap Timnas Indonesia untuk Timnas Indonesia terus maju ke hadapan? Kita semak dulu video ini. Jom! Lini belakang tim nasional Indonesia dihuni oleh nama-nama beken sejak diasuh oleh Sintayong. Pelatih Korea Selatan itu bersama PSSI terus membenahi lini pertahanan skuad Garuda agar terus tampil solid. Beberapa pemain keturunan terbaru sudah dibidik untuk mengatasi kroposnya lini pertahanan. Cetak Gol coba merangkum kerasnya pertahanan Timnas Indonesia seandainya diperkuat oleh pemain keturunan sebagai berikut. Saya tengok dengan kehadiran pemain naturalisasi dan juga keturunan di dalam Timnas Indonesia ini satu kekuatan ya bagi Timnas Indonesia, kerana mereka ini bermain di luar negara guys. Jadi apabila bergabung dalam Timnas Indonesia, pengalaman-pengalaman mereka itu semua dihimpunkan di situ. Dan kebelakangan ini saya melihat ya kekuatan dari segi pertahanan Timnas Indonesia itu cukup baik ya. Dan buktinya apabila menentang Brunei baru-baru ini, Timnas Indonesia sukses ya mencetak 12 gol menentang Brunei, baik di kandang Indonesia maupun di kandang Brunei. Timnas Indonesia berjaya mempertahankan sistem Timnas Indonesia itu tanpa kebobolan guys. Itu satu perkara yang menarik bagi saya dari segi sistem pertahanan Timnas Indonesia itu. Nah, jadi Sintayong bagaimana dia melakukan skema dan strategi ini guys. Kita tengok dulu video ini, kita sambung tengok info berkaitan dengan revolusi besar pertahanan Timnas Indonesia nih. Lanjut.
cetak gol. Nanti kalian boleh support channelnya. Buruknya lini pertahanan. Kerasnya pertahanan timnas Indonesia. Lini belakang timnas Indonesia sudah sering mendapatkan kritikan sejak ditangani oleh Alfred Riedel. Pelatih asal Austria ini menilai kalau sektor pertahanan menjadi titik terlemah skuad Garuda. Menurut Riedel, lini pertahanan pasukan Merah Putih perlu banyak dibenahi. Dirinya menyoroti kesalahan-kesalahan fatal yang kerap dilakukan oleh para pemain bertahan timnas Indonesia. Luis Milla juga menghadapi masalah yang sama saat menangani timnas Indonesia. Pemain bertahan Merah Putih juga sering kesulitan untuk mengantisipasi umpan lambung. Di era Simon McManamy, pertahanan skuad Garuda bahkan semakin hancur lebur. Pelatih asal Skotlandia ini kerap diteror netizen akibat penampilan buruk timnas Indonesia. Saat itu netizen menyarankan McManamy untuk memilih pemain yang sesuai dengan permintaannya. Alhasil dirinya mencoret 4 pemain bertahan dari seleksi skuad Garuda. Rizky Ridho, Fahrudin Arianto, Johan Alvarizi, dan juga Otavio Dutra harus terdepak akibat permintaan netizen. McManamy lebih memilih kombinasi Hansa Muyama dan juga Yanto Basna. Keduanya sering dihujat karena membuat beberapa blunder-blunder fatal. Akibatnya performa timnas Indonesia pun anjlok saat bermain di ajang kualifikasi Piala Dunia 2022. Skuad Garuda harus kebobolan 27 gol dan hanya mampu mencetak 5 gol saja. Pertahanan tim nasional Indonesia menjadi bulan-bulanan dari Vietnam, Uni Emirat Arab, Thailand, dan juga Malaysia. Sekarang ini sudah jauh berbeza ya. Kalau dulu ya mungkin ya, tetapi saat ini saya tengok dengan strategi dan juga skema Sintayong ini, dia dapat menyerap kepada pemain timnas Indonesia ini cukup baik ya, dan dari segi kombinasi pemain timnas Indonesia ini sudah serasi. Dan apa yang menariknya di sini, dengan ada yang pemain-pemain dari naturalisasi dan juga keturunan ini, dia dapat sharing ya pengalaman-pengalaman itu. Ini satu perkara lagi yang memperkuatkan lagi timnas Indonesia. Dan ketika berlawan dengan Brunei baru-baru ini guys, saya tengok ya, dari segi kesalahan ya amat sedikit. Kalau tidak silap 1 atau 2 saja kartu kuning ya. Jadi timnas Indonesia sudah bisa untuk mengawal dia punya emosi ketika bermain. Jadi itu poin yang pertama yang saya tengok untuk timnas Indonesia nih. Lanjut guys, kita lanjut dulu. Vietnam bahkan berhasil menyerangkan 7 gol ke gawang timnas Indonesia. Sementara Uni Emirat Arab dengan mudah meraih 10 gol melawan skuad Garuda. Performa tim nasional Indonesia pun hancur lebur akibat dibabat habis tanpa sekalipun meraih kemenangan. Raihan buruk itu membuat pasukan Merah Putih harus terbenam di dasar klasemen. Edward Chong selaku mantan pelatih tim nasional Indonesia U19 mengecam pedas kiprah McManamy. Menurutnya Simon McManamy telah menjatuhkan harga diri timnas Indonesia. Chong langsung meminta PSSI untuk mendepak mantan pelatih mitra kukar tersebut. PSSI pun akhirnya memilih Sintayong untuk membangkitkan skuad Garuda. Sintayong pun menghadapi ujian berat saat ditunjuk untuk menggantikan McManamy. Masa mula-mula kehadiran Sintayong ya menjadi coach pelatih timnas Indonesia untuk menjadi membentuk timnas Indonesia itu cabaran yang cukup besar ya. Ketika itu pandemi saat itu. Jadi ada beberapa perlawanan tidak dapat dimainkan, dan disitulah cabaran Sintayong ketika mula-mula datang ke Indonesia yang saya tengok guys. Tetapi hasilnya pada hari ini sudah terbukti ya. Sintayong dia sukses membawa sehingga 3 label ke Piala Asia. Jadi jangan main-main dengan Sintayong ini, karena dia mempunyai skema dan strategi yang sukar untuk dibaca oleh pihak lawan. Bayangkan ketika ada satu perlawanan ya menentang Vietnam, timnas Indonesia menjadi juara guys. Menentang Vietnam tuh guys. Mari kita tengok bagaimana revolusi besar ini guys. Kita lanjut guys. Dirinya harus mencari solusi untuk lini pertahanan skuad Garuda yang mudah ditembus. Coach Sintayong juga menyoroti masalah stamina para pemain tim nasional Indonesia yang mudah lelah. Menurutnya pertahanan skuad Garuda seringkali keropos akibat stamina pemain yang buruk. Intensitas punggawa timnas Indonesia sering menurun akibat dilanda kelelahan. Hasilnya konsentrasi di lini belakang buyar karena para pemain yang sudah kehabisan tenaga.
Oh, pantas saja sekarang ini banyak pemain-pemain dalam timnas Indonesia itu gabung ya dengan naturalisasi dan juga keturunan ya. Mereka nih salah satu mempunyai physical yang baik ya, lebih besar lah begitu, lebih gede. Jadi dari segi dia punya posisi ketika bermain itu dari segi pertahanan itu dengan kehadiran pemain-pemain naturalisasi dan keturunannya kan mereka mempunyai badan yang berbeza dengan kita yang ada di sekitar Asia Tenggara ini. Tetapi seperti Elkan Bagot, tengok bayangkan tingginya itu begitu ya. Lepas tu Sandy Walsh ya, dan pengalaman mereka bermain di luar negara itu cukup mempengaruhi ya peningkatan kualiti pemain timnas Indonesia saat ini yang saya lihat di situ. Ayo kita lanjut. Kombinasi memberikan pemain muda dan keturunan. Oh, ini kombinasi. Sekarang nih kombinasi, betul lah kombinasi. Merombak lini belakang tim nasional Indonesia. Beberapa pemain andalan pelatih sebelumnya terpaksa didepak untuk membuat sektor pertahanan yang lebih solid. Coach Sintayong enggan memanggil defender berusia uzur yang sempat menjadi andalan. Dirinya secara berani mencoret Ricardo Salampesi dan Justinus Pae di dalam skuad. Sintayong bersama PSSI lebih memilih untuk memanggil pemain keturunan dan juga naturalisasi yang berkiprah di Eropa. Menurutnya kehadiran mereka akan menambah warna baru di lini pertahanan. Tengoklah sekarang nih, tengok. Jordia ada, Elkan Bagot ada, Ivan Jenner ada, Marklock. Ini pemain-pemain naturalisasi nih. Kalau lokal nih 1, 2, 3, 4, 5. Yang lain semua keturunan dan naturalisasi. Tapi dorang ini kan juga ada darah Indonesia. Dorang juga berhak untuk membela timnas Indonesia karena ya mungkin dato atau nenek atau mama dorang atau keluarga dorang kan berketurunan Indonesia. Jadi itu satu tanggung jawab mereka juga kalau membela timnas Indonesia. Ada yang mempersoalkan mungkin mereka tidak paham pemain naturalisasi dan keturunan ini juga mempunyai kaitan yang rapat dengan Indonesia. Mereka bilang kenapa asyik ada pemain asing dengan Indonesia, kenapa tidak ada mainan lokal. Jadi saya pun dulu berpikiran gitu guys, rupa-rupanya naturalisasi dan juga keturunan ini mereka ada hubungan darah juga guys. Nenek, dato, mungkin bapak atau mama salah seorang kan daripada keluarga mereka itu. Jadi itu skema dan juga teknik inilah yang saya tengok dipakai oleh timnas Indonesia yang Sintayong bentuk ini guys. Kesannya timnas Indonesia dari segi pertahanan memang cukup baik ya saat ini. Ayo kita lanjut. Coach Sintayong langsung meminta Jordi Amat untuk segera dinaturalisasi. Mantan pemain Real Madrid itu dianggap punya jam terbang yang tinggi bermain di kompetisi Eropa. Namun proses naturalisasi Jordi Amat sempat dikritik netizen karena sudah terlalu tua. Pemain kelahiran Spanyol itu juga dihujat akibat memilih hengkang ke Malaysia bersama Johor Darul Ta'zim. Padahal netizen berharap kalau Jordi Amat tetap berkarir di Liga Belgia dengan membela Kasyupan. Meski diprotes netizen, tapi PSSI tetap melanjutkan proses naturalisasi sang pemain. Pasalnya, Sintayong sangat membutuhkan Jordi Amat di lini belakang skuad Garuda. Dirinya Sintayong pasti lebih tahu ke tim nasional senior setelah tampil bersama timnas U19. Pemain keturunan Inggris ini menjalani debut untuk skuad senior di laga menghadapi Afghanistan. Bagot besar tinggi lagi selama 70 menit mengawal lini pertahanan. Coach Sintayong juga memuji sang pemain yang dianggap cerdas dalam membaca permainan. Komentar yang sama juga diungkapkan oleh mantan pelatih Ipswich Town yakni Paul Lambert. Dirinya menyanjung kecerdasan Bagot meskipun berposisi sebagai defender. Lambert menilai sang pemain punya potensi untuk terus meroket bersama Ipswich Town. Sintayong juga memperkuat sektor bek sayap mereka dengan memanggil Sandy Walsh. Pemain dari KV McHellen ini sempat ditolak oleh Simon McManamy dari skuad Garuda. Namun Walsh menjadi palang pintu tangguh untuk sektor pertahanan skuad Garuda. Dirinya berhasil mengunci posisi bek sayap kanan dalam skema asuhan Sintayong.
Di sektor back sayap kiri ada Shane Patinama yang bermain untuk FK di Liga Norwegia. Namanya mulai dilirik oleh Sintayong untuk mengisi sisi kiri pertahanan. Selain pemain-pemain keturunan, performa defender lokal Indonesia juga semakin moncer. Coach Sintayong berhasil memoles beberapa talenta asli Bumi Pertiwi untuk memperkuat lini pertahanan. Sebut saja Rizky Ridho yang semakin solid di bawah komando sang pelatih. Padahal dirinya sempat terbuang dari skuad utama Garuda di era pelatih sebelumnya. Sintayong juga sering mengandalkan Fahrudin Arianto dan juga Asnawi Mangkualam. Asnawi, ketika Asnawi main dengan timnas Indonesia lawan Argentina, Asnawi dia pergi sliding ini gor nanco. Itu betul-betul keren lah, bersih betul cara Asnawi buat ketika itu. Dan keturunan memang pertahanan timnas Indonesia jauh lebih kombinasi kuat. pemain lokal. Dalam 5 pertandingan terakhir, skuad Garuda hanya bobol 2 kali. Pasukan Merah Putih juga tampil solid dengan mencatatkan clean sheet dalam 4 laga. Meningkatnya mental pertahanan timnas. Dari segi mental. Kokohnya lini pertahanan berpengaruh besar terhadap mental para punggawa. Alhasil mereka sukses membawa skuad Garuda terbang tinggi dengan lolos ke berbagai turnamen bergengsi, termasuk bermain di kompetisi Piala Asia 2023 yang berlangsung di Qatar pada bulan Januari nanti. Ini menjadi kali pertama skuad Garuda lolos ke Piala Asia sejak 16 tahun lamanya. Terakhir kali tim nasional Indonesia lolos ke kompetisi tersebut adalah pada tahun 2007 yang lalu. Saat itu, Indonesia bersama negara ASEAN lainnya menjadi tuan rumah di perhelatan tersebut. Sintayong selaku pelatih mengaku nggak menyangka bisa membawa Indonesia lolos ke Piala Asia. Dia mengatakan tidak sangka dirinya memasang target yang cukup realistis. Namun hebatnya Sintayong bisa meloloskan skuad Garuda berkat kerja keras para pemainnya. Meskipun begitu, tim nasional Indonesia tergabung dalam grup yang cukup sulit. Mereka berada dalam grup D bersama negara unggulan seperti Jepang, Irak, dan juga Vietnam. Sintayong menaruhkan harapan besar jika timnas Indonesia punya peluang untuk lolos. Pelatih Korea Selatan ini mengatakan jika Indonesia punya peluang lolos sekitar 50%. Optimisme ini bukanlah tanpa alasan mengingat Sintayong pernah memuji fisik para pemainnya. Dia mengakui jika fisik para punggawa Indonesia saat ini sudah setara dengan Korea Selatan. Ini pengakuan Sintayong sendiri. Sempat melakukan uji coba dengan Argentina. Hebatnya skuad Garuda hanya kalah dengan skor tipis yakni 2 gol tanpa balas. Ranking pertama FIFA ya, peringkat dunia 2 saja bisa mereka jaringkan lawan timnas Indonesia nih. Saya ingat ramai yang beranggapan 8-0 lah begitu, tapi itulah kekuatan pertahanan timnas Indonesia sekarang ini. Tengok inilah yang pemain-pemain naturalisasi dan juga keturunan. Lepas tu memang kerjasama itulah yang dari segi kombinasi pemain lokal dan juga naturalisasi ini memperkuatkan timnas Indonesia. Itu kebijakan Sintayong membentuk timnas Indonesia saat ini, guys. Saat itu Sintayong memuji kokohnya lini pertahanan yang mampu menahan berbagai gempuran. Dia menyebut jika pertahanan skuad Garuda sudah tampil sangat baik. Pelatih kelahiran Yeongdeok ini juga menilai kalau mental pemain bertahan Indonesia sudah setara dengan Argentina. Dirinya berharap mereka bisa mempertahankan mental tersebut pada laga-laga besar lainnya. Sejak saat itu, Sintayong pun mulai membenahi lini pertahanan skuad Garuda. Mantan pemain Seongnam Ilhwa ini berhasrat bisa membawa Indonesia lolos ke ronde 2 kualifikasi Piala Dunia. Saat itu, skuad Garuda berhadapan dengan Brunei Darussalam dalam kedua udah. Hebatnya, mereka mampu menang dengan agregat yang telak yakni 12 gol tanpa balas. Sintayong menilai kalau mental bertanding anak asuhnya sudah benar-benar solid. Dia pun memasang target tinggi yakni bisa membawa timnas Indonesia lolos dari babak grup kualifikasi. Sintayong bilang kalau komposisi pemain saat ini sudah banyak mengalami peningkatan. Di samping itu juga Coach Shin sudah banyak mempelajari peta kekuatan lawan. Dirinya mengirimkan tim analisis untuk memantau langsung pertandingan Irak. Hasrat serupa juga dilontarkan oleh PSSI yakni Erick Thohir. Pria kelahiran Jakarta itu menargetkan skuad Garuda lolos ke putaran final kualifikasi Piala Dunia 2026. Itu target. Belum puas memperkokoh pertahanan.
Demi bisa menaruh hasrat besar tersebut, Sintayong pun mulai memasukkan wajah-wajah baru. Sejumlah pemain ada wajah-wajah baru lagi nih. Pelatih asal Korea Selatan ini, mulai dari Jay Itzes, Nathan Choaon, Welber Halim pemain keturunan Amar Berkik, hingga Chow Damanik. Jay Itzes dan juga Nathan Choaon disebut-sebut selangkah lagi akan menjadi warga negara Indonesia. Ini pun fisikal mantap. Keduanya diharapkan bisa tingginya sebelum perhelatan tinggi dari Erick Thohir 2023. Nathan Choaon bahkan kedapatan menonton pertandingan di laga menghadapi Brunei Darussalam. Nathan Choaon sendiri mencuri perhatian warga Indonesia setelah dirinya bergabung ke Swansea City. Sebelum itu dirinya tampil gemilang bersama Excelsior di kompetisi Eredivisie. Bek keturunan Belanda ini berhasil tampil reguler dengan memainkan 30 laga di semua kompetisi. Sintayong bahkan mengagumi kemampuan sang pemain. Pasalnya Nathan Choaon sendiri merupakan salah satu pemain yang serba bisa. Meskipun berposisi asli sebagai bek kiri, dirinya bisa ditempatkan pada posisi bek tengah. Posisi tersebut sangat vital untuk pertahanan timnas Indonesia agar tampil lebih kokoh. Apalagi skuad Garuda akan mendapatkan pengalaman berharga menghadapi tim unggulan di Piala Asia, termasuk tim nasional Jepang yang punya lini penyerangan yang cukup mematikan. Skuad Matahari Terbit diperkuat oleh penyerang-penyerang jempolan seperti Kaoru Mitoma. Berikutnya ada Jay Itzes yang saat ini menjadi pilihan utama Paulo Vanoli di Venezia. Sama seperti Nathan Choaon, Itzes merupakan pemain yang serba bisa yang sangat dibutuhkan oleh Sintayong. Selain ditempatkan di posisi di tengah, dirinya juga bisa bermain sebagai gelandang tengah maupun gelandang bertahan. Artinya Itzes diprediksi bisa berduet dengan Mark Locke di lini tengah. Para petinggi PSSI mengatakan kalau dokumen administrasi Itzes sudah masuk Kementerian Hukum dan HAM. Dia menargetkan bisa membela timnas Indonesia secepat mungkin. Selain itu, dirinya juga menargetkan bisa membawa Venezia promosi ke Serie A. Kemudian, timnas Indonesia juga sudah bisa diperkuat oleh Weber Halim Jardim. Pemain kelahiran Banjarmasin itu sudah mendapatkan paspor Indonesia. Halim Jardim sudah bisa dimainkan pada perhelatan Piala Dunia U17 bersama Amar Berkik dan juga Chow Damanik. Timnas Indonesia seakan gak kekurangan dengan talenta keturunan berbakat. Terbaru, Sintayong juga membidik Ryan Flamengo yang saat ini bermain bersama FC Utrecht. Flamengo sendiri punya darah keturunan Indonesia dan Suriname. Pemain berusia 20 tahun itu punya catatan mentereng dengan pernah menjelajah berbagai klub ternama Eropa, termasuk klub Serie A yakni Sassuolo selama kurang lebih 2 tahun. Berposisikan sebagai bek tengah, Flamengo dianggap sangat cocok dengan skema bermain Sintayong. Seandainya seluruh pemain berhasil dinaturalisasi, maka Indonesia punya pertahanan yang sangat kokoh. Artinya masa depan skuad Garuda di tangan Sintayong benar-benar cukup cerah. Itulah ulasan kerasnya pertahanan tim nasional Indonesia seandainya diperkuat oleh pemain naturalisasi. Bagaimana pendapatmu? Apakah skuad Garuda punya pertahanan kokoh yang sulit untuk ditembus lawan? Coba tulis pendapatmu di kolom komentar di bawah ini. Oke, info yang banyak dan juga menarik bagi saya. Dengan adanya pemain naturalisasi dan juga keturunan ini lagi memperkuatkan lagi timnas Indonesia, itu sudah pasti ya. Dan untuk mencari pemain-pemain yang kira handalan ini tidak susah ya untuk timnas Indonesia, karena di Indonesia nih banyak pemain-pemain yang kira berkebolehan. Cuma mungkin tidak lagi masuk dalam timnas Indonesia, tetapi di liga-liga Indonesia nih sudah pastinya mempunyai banyak pemain-pemain yang berbakat, guys. Dan apa yang saya tertarik di sini, apabila dikatakan revolusi besar untuk pertahanan timnas Indonesia demi hasrat besar menggebrak dunia. Memang sebab Indonesia sudah bersedia ya, dari segi dia punya center training bakal akan didirikan di Kalimantan. Jadi dengan adanya center training ini sudah pastinya lebih fokus kepada pemain-pemain timnas Indonesia ini untuk menghasilkan pemain-pemain yang berbakat dan juga berpengalaman. Jadi dapat difokuskan untuk meningkatkan orang punya kemahiran, kualiti dan juga latihan yang bersistem ya. Dan apa yang saya lihat pada kebolehan Sintayong ini membentuk timnas Indonesia, memang dari dulu dia sejak masuk dalam timnas Indonesia menjadi pelatih timnas Indonesia,
banyak perubahan dan juga peningkatan yang telah dikecapi ya oleh timnas Indonesia, dan dengan kebolehan Sintayong membentuk timnas Indonesia, sehingga saya lihat dari segi keserasian pemain-pemain Indonesia ni, baik yang dari luar ya, yang naturalisasi dan keturunan ini, bila gabung dengan timnas Indonesia, Sintayong dapat membentuk dari segi kombinasi itu cukup serasi, dan inilah satu kekuatan timnas Indonesia, yang mana pertahanan mereka ini yang banyak saya tengok adalah pemain keturunan dan juga naturalisasi, kerana mereka ini sudah mempunyai fizikal yang besar dan mereka juga mempunyai pengalaman bermain di luar negara ya. Dan apabila masuk dalam timnas Indonesia, Sintayong memang seorang yang cukup berpengalaman dalam sepak bola. Sudah pastinya dia dapat membentuk timnas Indonesia ini, dan hasilnya Indonesia rekod ya apabila Sintayong berjaya membawa tim ya 3 level ke peringkat Piala Asia, dan Indonesia saat ini mula sudah ditakuti, dan juga pihak lawan walaupun ranking atas ya, mereka sudah berhati-hati dengan kekuatan timnas Indonesia saat ini. Nah, untuk laga kedua ini timnas Indonesia sudah cukup bersedia saya tengok, kerana dengan kedatangan beberapa pemain keturunan dan naturalisasi ini lagi, maka saya yakin timnas Indonesia pasti akan layak juga ya untuk ke babak yang ketiga. Jadi itu yang saya nampak. Jadi kalau revolusi besar pertahanan demi hasrat besar menggabrak dunia ini, memang dari segi momentum itu sudah kelihatan saat ini. Nah, bagaimana pula pandangan kalian terkait dengan perkara ini guys, tentang revolusi timnas Indonesia? Nanti kalian boleh komen di bawah. So, itu saja untuk kali ini. Kita bertemu lagi di video akan datang. Sampai jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.